Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini mendapat barokah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa akan dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan, yaitu Mbak Alifah. Silahkan Mbak Alifah. Istidadan. Sudah siap. Berdoa. Tangan di tengah, tangan kepala ditundukkan. Doaan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Rabbana ya Rabbal alamin. Kita baca 5 aturan belajar dalam bahasa Arab. Untuk sama mata, Pak. Khamsatu anzimatin. Dirosiyah. Fasli. Wahidun. Wahidun. Itba' ta'limatil ustada bisur'ah. Cepatan ya. Itba' Assalamualaikum. ustada. Isnaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irfa yadak. Ida aratta an tatakallama. Irfa yadak. Ida aratta an tatrukal fasla. Takallama. Arba'atun. Ayat takhida. Daratan dakiyatan. Khamsatun.
Satun. Ayya ja'al ustada masruratan. Ayya ja'alal ustada masuratan. Oke, kaifa halukum ya soli-soliha? Ana fi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Jangan Faiza semangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah semuanya sehat anak-anak ya. Ada yang sakit? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Jangan lupa ya, minum yang banyak, minum vitamin yang banyak, jaga kesehatan ya. Karena masih pandemi seperti ini, jadi anak-anak harus jaga kondisi ya. Oke, sekarang Ustazah mau absen dulu. Yang Ustazah panggilnya bilang hadir atau hadirah ya. Semuanya anak-anak gelik buka biar saut, matikan mikrofon. Mas Maulana Ahmad. Alifa Ayu Hanifa. Anissa Zaratul Jannah. Anissa Zaratul Jannah. Az-Zahra Dharma Lestari. Bayu Pramana Putra. Hadir ya. Farida Faqihatul Ilmi. Hadirah. Faiza Azkia Khairun Nisa. Hadirah Ustazah. Farid Rizky Mubarak. Kamila Ainamira Amalina. Hadirah Ustazah. Cantik sekali Mbak Kamila, dari mana aja? Sudah kangen sampean? Ya, ikut Zoom terus ya Mbak Kamila ya. Anak soleha. Karunia Awalin, nggak ada ya. Hansa Zakia Az-Zahra. Loh, tadi ada loh Mbak Hansa, ya udah di dulu nanti pasti gabung terakhir. Muhammad Al-Fatih. Hadir Ustazah. Fajar Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Zilta Hajiba Ummu Is'af. Zalfa Anindya. Mbak Firza sudah dipanggil sama Ustazah? Belum. Firza Nabila. Firza Nabila. Hadir Ustazah. Oke, thank you. Syukron. Oke, anak-anak. Untuk hari ini kita maksimalkan waktunya ya untuk review sebelum ulangan atau PTS ya, karena minggu depan anak-anak sudah PTS, jadi materinya sekarang Ustazah review ya, dan besok insya Allah ya, besok insya Allah anak-anak PH tema 3 ya. Jadi sekarang Ustazah ajak anak-anak untuk belajar mereview materi yang ada di tema 1, tema 3, tema 1, 2, 3 yang ada di Mama tolong. buku ya. Oke. Untuk review pertama kita mulai dari bahasa Indonesia terlebih dahulu anak-anak ya. Oke, bahasa Indonesia kemarin kita sudah belajar tentang apa saja. Ada yang masih ingat nggak? Gagasan pokok. Good job, gagasan pokok. Selain itu ada juga yang terbaru kemarin apa? Kirama, nada lagu. Bukan. Waalaikumsalam. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu masuk materi PPKN sayang. Nah, kalau materi ini bahasa Indonesia yang dialog antara narasumber dan wartawan namanya apa? Diskusi. Wawancara. Wawancara. Jadi untuk materi bahasa Indonesia itu ada 2 ya, wawancara dan juga gagasan ya.
adapun gagasan yang anak-anak pelajari kemarin, nah ada gagasan pokok dan juga ada gagasan pendukung. Yang gagasan pokok apa? Gagasan pokok artinya? Ide. Oke, gagasan utama dalam sebuah paragraf. Kalau anak-anak identifikasi tentang gagasan itu ambil dari satu paragraf. Berarti dari satu paragraf. Oke, sudah terlihat di layarnya? Sudah. Sudah ya. Oke, ini set pertama itu tentang wawancara. Slide kedua itu tentang gagasan. Oke, sudah terlihat di layarnya? Oke, gagasan pokok itu adalah gagasan utama atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Jadi mengidentifikasinya harus dari satu paragraf saja, jangan semuanya dicari gagasannya. Nanti nggak ketemu, pasti sudah beda-beda nanti ya. Kemudian gagasan pokok itu apa? Gagasan pendukung itu apa kemarin? Suatu uraian atau informasi. Tambahan yang melengkapi informasi. gagasan pokok. Ya, sudah kelihatan di layar ya. Oke, contoh dari gagasan pokok. Nah, ini sudah ada contohnya. Pada hari Minggu, para siswa SD Nurul Faizah mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Mereka naik bus berukuran sedang ke sana. Perjalanan ke taman ini hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Nah, dari cerita ini gagasan pokoknya apa? Dari kata apa sampai apa? Para siswa Nurul Faizah. Hari Minggu sampai indah. Pada hari Minggu sampai indah. Sampai pada hari Minggu sampai indah ya. Oke. Kemudian dari situ gagasan pendukungnya mana? Dari mana? Kata mana sampai mana? Dari mereka sampai di sana. Dari mereka sampai di sana. Itu adalah informasi tambahan dari gagasan pokok. Mereka ingin keragaman budaya Indonesia melalui adat. Nah, mereka adalah tambahan informasi dari gagasan pokok. Gagasan pokoknya apa? Para siswa SD Nurul Faizah itu loh pengen ke Taman Mini. Untuk apa? Untuk melihat keragaman budaya di Indonesia. Karena di Taman Mini itu banyak sekali. Waalaikumsalam. Di Taman Mini belum? Belum ya. Belum. Tapi di sini diceritakan bahwa di Taman Mini itu banyak sekali keragaman budaya yang ada. Karena di sana juga banyak orang yang mengunjungi dari berbagai daerah ya. Dari Surabaya ada, dari Jakarta ada, dari Bandung ada. Nah, itu menunjukkan bahwa orang Indonesia itu memiliki beragam sekali adat. Cara ngomongnya pun juga pasti berbeda. Kalau misalnya orang Madura ke Surabaya juga biasanya berbeda toh. Karena memang budayanya sangat beragam. Budaya ini bisa masuk di materi IPS ya, IPS ya. Jadi macam-macam sekali. Oke, itu tentang gagasan pokok. Sudah paham anak-anak? Sudah. Ya, sekarang lanjut ke wawancara. Ustazah agak cepat karena banyak sekali ini. Ya, di dalam melakukan wawancara, anak-anak itu harus terdiri dari 2 orang atau lebih, ya. Ada yang bertugas sebagai wartawan atau orang yang memberi pertanyaan ya kepada narasumber, dan ada juga orang yang memberikan informasi. Namanya apa itu? Narasumber. Fungsinya sebagai pemberi informasi kepada wartawan yang mencari informasi. Ingat ya, narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada wartawan, dan wartawan itu sebagai penanya. Jadi orang yang kepo ini, wartawan itu adalah orang yang kepo. Orang yang kepo, orang yang sering tanya-tanya dan
pengen sekali menggali dari dalam sekali apa yang menjadi pertanyaan dari wartawan, gitu ya. Yang bercita-cita pengen jadi wartawan nggak anak-anak? Siapa yang pengen jadi wartawan? Siapa yang pengen? Jadi bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa ke luar negeri, cari berita, cari informasi. Nah itu adalah tugasnya wartawan. Nggak pernah tidur. Mbak Kamila tuh pengen jadi wartawan, sukanya pengen tahu tentang apapun ya. Jadi ada manfaatnya juga anak-anak, orang jadi wartawan itu wawasannya luas nanti ya. Kalau anak-anak jadi wartawan nanti pasti suka membaca ya, suka membaca dan suka memberikan informasi. Dan informasinya juga harus benar, jangan yang hoak. Ya, sekarang kan banyak sekali informasi yang hoak-hoak itu anak-anak ya. Nah, itu disaring supaya informasinya tidak menjadi informasi yang sesat, informasi yang bohong. Nah, jadi kalau Mbak Kamila nanti jadi wartawan, Mbak Kamila harus benar-benar bisa menyaring informasi yang benar itu seperti apa sih. Nah, jadi seperti itu. Masa cuma Mbak Kamila kok yang pengen jadi wartawan di sini? Ayo, siapa yang pengen? Kita juga pengen, tapi saya itu takut kemana-mana naik bus. Ya, jadi nggak bisa. Kalau orang jadi wartawan itu kemana-mana anak-anak, kendaraannya bisa kendaraan udara, bisa kendaraan darat. Nah, jadi seperti itu. Mas Mani pengen ya jadi wartawan ya? Iya Mas Mani. Alhamdulillah ya. Semoga ya kita doakan semoga apa cita-cita anak-anak terkabul. Atau mungkin ada yang bisa pengen jadi narasumber. Misalnya nanti jadi presiden, jadi menteri, jadi dosen, jadi dokter, jadi apa gitu. Bisa jadi narasumber. Disesuaikan dengan tema. Nah, berhubungan dengan tema, jadi kalau misalnya kita pengen melakukan wawancara, kita juga harus menentukan tema atau topik. Nah, misalnya, Mbak Kamila, wartawan, pengen mewawancarai Mbak Askia. Mbak Askia adalah seorang dokter. Karena Mbak Askia kerjanya di rumah sakit, Mbak Askia menangani korban COVID. Akhirnya Kamila ke rumah sakit menemui Mbak Askia, kemudian bertanya-tanya tentang masalah COVID kepada Mbak Askia. Nah, itu namanya wawancara. Jadi topiknya harus jelas. Nah, ada etikanya juga anak-anak. Sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara itu juga ada etikanya. Sebelum wawancara apa yang harus dilakukan? Harus membuat janjian dulu kepada yang bersangkutan. Contohnya tadi Mbak Kamila pengen wawancara ke Mbak Askia. Jadi Mbak Askia harus ditelepon dulu. Assalamualaikum Mbak Askia. Assalamualaikum Dokter Askia. Lagi di mana? Misalnya seperti itu ya. Saya pengen wawancara dengan Anda gitu ya tentang COVID. Nah, berpakaian juga yang sopan ya. Berbicara pun juga harus dengan yang sopan ya, jangan sembarangan. Sopan santun. Nah, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang ini ditulis Ustazah. ya, enggak usah ditulisin, nanti Ustazah share kok ya sebelum PTS ya. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa sebelum melakukan wawancara itu juga harus menyiapkan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu harus disiapkan supaya ketika sudah ketemu kan pasti nanti ada grogi-groginya ya, orang yang nggak kenal misalnya ya. Itu nanti pasti akan canggung kalau mau tanya-tanya apa. Makanya harus buat daftar list pertanyaan. Nah, list pertanyaan itu bisa memuat dari kata tanya yang kemarin anak-anak misalnya dari kata di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, ya. Siapa? Ya Mbak. Semuanya mikrofonnya di mute soalnya suaranya putus-putus. Oke, terima kasih Mbak Hansa sudah diingatkan. Anak-anak mikrofonnya di mute dulu. Oke, Ustazah menjelaskan dulu ya. Oke, jadi daftar pertanyaan itu bisa memuat dari kata-kata tanya yang kemarin anak-anak pelajari. Bisa dari mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Gitu ya. Kalau menanyakan tempat berarti
kata tanyanya menggunakan di ma. Nah, kalau menanyakan waktu, berarti kata tanya kapan. Kalau menanyakan orang, berarti kata tanya ya. Kalau menanyakan cara, berarti kata tanya bagaimana. Dan seterusnya. Oke, nah itu adalah kata tanya yang bisa membantu untuk membuat pertanyaan kepada narasumber, gitu ya. Kemudian berlatihlah agar tidak membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, ini nanti bisa malu ini kalau orang bertanya kemudian baca. Misalnya gini, Mbak Azkia, di mana letak rumah sakit yang Mbak Azkia tempati sekarang? Masa kayak gitu membaca. Jadi harus benar-benar yang sudah menguasai. Jadi jangan melihat. Nah, itu tentang hal yang bisa dilakukan sebelum melakukan wawancara. Setelah itu, ketika sedang melakukan wawancara, anak-anak juga harus bisa menyiapkan. Yang pertama, harus perkenalan diri. Jadi kalau anak-anak mau wawancara harus perkenalan dulu. Assalamualaikum, nama saya adalah Kamila. Saya wartawan dari Jawa Pos yang ingin mewawancarai Mbak Askia. Gitu. Jadi perkenalan dulu. Kemudian disampaikan tujuannya apa ke sini, mau mencari informasi apa, itu disampaikan. Kemudian setelah itu baru memperkenalkan narasumber. Ya, Mas Al-Fatih? Kalau sudah kenal. Kalau sudah kenal, ya dibuat tetap perkenalan. Karena apa? Yang mendengar tidak hanya Mas Al-Fatih saja atau yang wawancara. Nah, jadi yang mendengar itu orang banyak. Nah, tetap disampaikan meskipun itu adalah teman kita. Meskipun itu adalah teman kita, tapi tetap harus disampaikan karena wawancara itu nanti pasti dipublis, apalagi wawancara langsung dan disaksikan oleh orang banyak. Nah, gitu ya. Tapi kalau bersifat pribadi biasanya langsung to the point ya, langsung kepada tujuannya apa gitu ya. Atau bisa flashback. Flashback itu sama dengan kayak mengingat masa lalu ya, sambil bercengkrama kan gitu biasanya. Itu wawancara yang tidak resmi. Kalau wawancara resmi seperti wawancara kepada Bapak polisi atau tim SAR. Kemarin kan banyak sih wartawan yang mencari informasi tentang tenggelamnya kapal selam. Kapal selam apa namanya? Nanggala. Nanggala, kapal Nanggala. Nah, kemarin itu juga orang wartawan itu juga mencari informasi kepada tim SAR atau tim gabungan dalam mencari kapal tenggelam. Nah, itu banyak sekali orang yang mencari informasi sampai bawa rekaman suara supaya tidak lupa mencatat. Nah, Assalamualaikum, dengan siapa? Anda sebagai apa? Nah, jadi itu bisa dilakukan. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Kemudian jangan lupa dicatat atau direkam. Rata-rata kalau mewawancari orang-orang yang hebat seperti Bapak Presiden, Bapak Polisi, kalau sambil mencatat itu kan pasti lama. Jadi membawa HP untuk direkam suaranya. Nah, sambil bertanya, Assalamualaikum, begini-gini. Nah, nanti direkam supaya nanti ketika pulang ada rekamannya terus baru didengarkan. Setelah itu baru dibuat sebuah artikel atau laporan atau berita. Nah, itu adalah ending dari wawancara. Ending dari wawancara itu adalah membuat berita. Ya, beritanya apa dari hasil wawancara. Ya, berita itu sangat membantu untuk orang-orang umum yang tidak tahu aslinya seperti apa. Seperti kemarin itu, ya, kapal Nanggala itu banyak berita yang seperti ini ya. Itu kan hasil dari wawancara. Kemudian di-share ke umum atau di-share dalam bentuk majalah, artikel, koran. Nah, itu bisa. Jadi seperti itu anak-anak. Kemudian karena waktunya pasti sudah mepet, jadi pertanyaannya jangan diulang-ulang terus ya. Makanya daftar pertanyaan itu sangat penting. Misalnya sudah bertanya tentang ini, centang. Jika sudah selesai ya sudah,
Nah, karena waktunya sangat mepet, ya kan? Gitu. Makanya harus membuat apa dulu persiapan sebelum melakukan wawancara. Pertanyaannya apa yang sesuai dengan yang wartawan inginkan. Jadi bisa dijawab nanti dengan sesuai sama narasumbernya. Kemudian jangan lupa kata-kata yang sopan itu diperlukan ketika melakukan wawancara, ya. Jangan sampai berbicara yang tidak sopan karena itu nanti bisa mengganggu dan bisa menyakiti hati si narasumber. Ibaratkan narasumber ini adalah tamu, jadi harus yang baik gitu ya. Oke, kemudian hindari ini ada pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Nah, ini juga jangan sampai mengkritik ya. Pertanyaan itu harus yang sesuai dengan yang semestinya, jangan dibuat-buat ya gitu. Oke, setelah itu baru dibuat kesimpulan. Kesimpulan baru dibuat berita ya, diberitakan, ditulis yang bagus, di-share ke web, ke media sosial atau ke media cetak seperti koran, majalah, artikel, buletin dan lain sebagainya. Itu adalah ending dari wawancara. Kemudian ketika setelah melakukan wawancara, anak-anak juga harus itu berterima kasih, mengucapkan kalimat terima kasih kepada narasumber ya. Karena narasumber telah memberikan informasi kepada kita, maka kita harus memberikan ucapan terima kasih. Ya, terima kasih dan mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya. Nah, itu pasti senang sekali kalau narasumber dikasih seperti itu. Karena apa? Karena merasa dihormati ya sama wartawan. Jadi seperti itu tentang wawancara. Oke. Ada pertanyaan dari wawancara tentang wawancara? Tidak. Tidak ya. Oke, sekarang kita lanjut pada materi apa yang belum ini kemarin. Oke, materi apa ya yang kemarin? Wawancara sudah. Oh ya, PPKN. Kalau PPKN kemarin bahas tentang apa? Tentang hak dan kewajiban ya, masih ingat ya, hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban, hak itu apa sih? Hak Sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh seseorang dari sejak lahir. Contohnya apa? Kita bisa hidup, kita bisa dapat makan, kita bisa dapat belajar, kita bisa dapat apa? Air yang bersih. Nah, itu adalah hak kita, ya, hak manusia seutuhnya. Tapi kewajibannya apa? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Mepet. Sesuatu yang harus dilakukan. Nah, contohnya apa terhadap energi? Bisa mematikan. Ustazah, waktunya sudah habis. Sudah habis ya, sudah tahu. Nggak cukup ini waktunya ini ya. Oke, yang penting anak-anak paham ya. Ustazah kasih kesimpulan lagi deh. Untuk materi PPKN, nanti yang muncul di soal-soal adalah tentang hak dan kewajiban. Kemudian ada juga keberagaman. Ya, itu ya. Kemudian, Mbak coret-coret ya. Kemudian materi, ya Mbak Anissa jangan coret-coret sayang. Kemudian materi bahasa Indonesia ada wawancara dan juga ada tentang gagasan pokok ya, diingat ya. Kemudian di materi IPA, di materi IPA itu ada tentang energi, sumber energi, energi alternatif. Nah, itu nanti muncul di PTS, soal-soal PTS. Kemudian ada lagi SPDB. SPDB materinya itu ada 3 ya. Materinya ada tentang karya seni rupa teknik tempel. Karya seni. Montase kemarin ya, yang tempel-tempel atau kolase. Kemudian tanda tempo, masih ingat, birama 4/4. Ya, nada. Kemudian terakhir itu adalah tarian Bungong Jumpa. Nah, itu adalah tentang materi SPDB. Kemudian IPS-nya apa Ustazah? IPS-nya adalah tentang
pemanfaatan. Jadi misalnya ada sumber energi, kemudian dimanfaatkan untuk apa yang bermanfaat. Nah, IPS kan ilmu pengetahuan sosial. Jadi materinya tentang sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya ada sumber energi matahari. Kegiatan yang bisa dilakukan manusia apa? Bisa dengan sumber energi dari sumber daya alam dari laut, misalnya ikan dijemur kemudian dimanfaatkan untuk lauk. Nah, itu juga bisa. Kemudian apa lagi? Pemanfaatan dari tanaman padi kemarin juga bisa dibuat apa? Dibuat beras, dibuat pupuk. Tanya Ustazah. Iya, apa? Tanya Ustazah. Iya, silahkan. Balik Pak tanya. Banyak tahu soalnya Ustazah. Oh, soalnya itu 20 ya, 15 pilihan ganda dan 5 esai. Nah, itu anak-anak dikerjakan yang benar ya, supaya nilainya juga bagus-bagus ya, biar nggak ada yang remedi. Kalau remedi nanti ngulang lagi ya. Oke, jadi cukup sekian anak-anak pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak semuanya siap melakukan PTS. Dan nilainya bagus-bagus, amin. Oke, Ustazah absen lagi ya, yang belum Ustazah absen tadi. Yang tadi belum di absen itu Anissa Zaratul Jannah ada? Hadirah. Zahra Dharma Lestari? Hadirah. Hamzah Zaki Az-Zahra? Hansa Zakia? Farid Rizky Mubarak? Hadir. Oke. Muhammad Yusuf Sabani? Ustazah. Hadir Ustazah. Oke, sudah. Oke, anak-anak. Cukup sekian dari Ustazah. Selamat belajar dan selamat siap-siap untuk melaksanakan PTS minggu depan. Oke, untuk yang terakhirnya Ustazah sebelum kita tutup ya, pakai imersif ya. Oke. Kita foto dulu. Ini pertemuan terakhir sebelum PTS. Ya, wajahnya sudah nggak kelihatan. Apa Ustazah? Oke, sudah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Dari Ustazah silakan ditutup dengan doa, Mbak Alifah. Istiadan. Sudah siap. Sudah siap. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustazah. Wassalamualaikum. Makasih Ustazah. Thank you. Assalamualaikum. Syukran Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu besok ya. Waalaikumsalam. Syukran Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Ustazah, Ya. posternya dikumpulkan hari ini. Apanya? Poster. Poster? Belum, Mas. Insya Allah hari Jumat aja ya. Nanti Ustazah infokan di grup. Oke? Poster apa Ustazah? Poster yang kemarin hemat energi sama pelestarian makhluk hidup. Walah. Kapan dikirimkan? Insya Allah Ustazah infokan ya nanti ya. Secepatnya sebelum PTS ya. Supaya tidak hilang. Kalau hilang nanti Ustazah suruh buat lagi mau. Oke, udah ya.